Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang pertemuan yang ke berapa ini? 10. Nah, kepada materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang bangun ruang dalam konsep dasar matematika. Nah, kemudian untuk slide yang pertama ini adalah pengertian bangun ruang. Apakah kalian tahu tentang pengertian bangun ruang? Jika tidak, ini saya akan jelaskan. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebutkan bangun 3 dimensi yang memiliki 3 komponen. Ada yang tahu 3 komponen utama? Nah, 3 komponen tersebut yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, istilah bangun ruang yaitu sisi. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang sekitarnya. Kemudian rusuk adalah pertemuan sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Kemudian yang ketiga, titik sudut adalah titik hasil pertemuan dari 3 rusuk atau lebih pada bangun ruang. Nah, yang pertama ini jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah sebuah pemetaan atau pembelahan yang terjadi pada bangun ruang tertentu sehingga disatukan dapat menjadi sebuah bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah seperti gambar berikut jaring-jaring bangun ruang. Nah, pada gambar tersebut, pada yang pertama ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, sebelum menjadi jaring-jaring kubus, itu dalam jaring-jaring terdapat 5 persegi yang sejajar. Kemudian kalau dirakit itu akan menjadi kubus. Yang kedua itu adalah jaring-jaring balok. Nah, pada jaring-jaring balok ini ada 4 persegi panjang dan 2 persegi panjang, tapi yang 2 ini, yang penutup ini adalah 2 persegi panjang yang pendek. Nah, kalau disatukan dalam persegi ini akan menjadi balok yang berupa 3 dimensi yang menjadikan balok. Nah, kemudian pada jaring-jaring limas ini seperti 4 segitiga dan 1 persegi. Nah, ini adalah jaring-jaring limas persegi. Kemudian kalau limas jaring-jaring prisma segitiga itu mempunyai 2 segitiga dan 3 persegi panjang. 2 sebagai alas, 1 sebagai alas segitiga, 1 sebagai alas, dan 1 segitiga sebagai penutup di atas. Nah, kalau disatukan akan menjadi gambar tersebut. Kalau jaring-jaring tabung itu adalah 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ada 2 lingkaran, yang 1 sebagai alas dan 1 sebagai penutup. Nah, jika disatukan akan menjadikan seperti ini, tabung. Kemudian jaring-jaring kerucut ini adalah segitiga dan lingkaran. Kalau segitiganya itu adalah tidak sama sisi karena ada garis melengkung yang ada di bawahnya. Nah, saat lingkaran ini adalah sebagai penutup. Jika disatukan akan menjadikan menjadikan bangun ruang kerucut ini. Kemudian macam-macam bangun ruang dan ciri-cirinya. Yang pertama ini adalah kubus. Sifat atau ciri bangun ruang kubus itu adalah memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen, yaitu
sisi-sisinya adalah sama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Nah, untuk titik-titik sudut yang sama besar ini adalah titik sudut kubus adalah 90 derajat. Kemudian yang 12 rusuk sama panjang. Untuk mengetahui volume kubus, untuk mencari volume kubus, ini memiliki rumus sisi kali sisi kali sisi, karena setiap sisinya kubus itu kan sama panjang, jadi volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi dan kali sisi, hanya 3 kali, jangan 4 kali. Kemudian luas permukaan yaitu atau volume adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, dalam sisi kali sisi tersebut itu dikurung. Jadi kalau dikurung itu dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi. 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antara berukuran berbeda. Nah, untuk sifat dan ciri bangun ruang balok yaitu memiliki 6 sisi dan 4 sisi berbentuk persegi panjang. Jadi dalam balok tersebut memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 8 titik sudut dan mempunyai 12 rusuk. Ini seperti kubus. Untuk ciri-cirinya itu seperti kubus, hanya yang membedakan dalam volume dan mencari volume balok dan mencari luas permukaannya. Untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaannya adalah dalam kurung 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian dalam bangun ruang yang ketiga adalah limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, untuk ciri-cirinya limas ini kan berbeda-beda tergantung limasnya tersebut. Ada limas segitiga, limas segi 4 dan lain-lain. Jadi jika jumlah untuk sisinya adalah, jika limas seperti gambarnya adalah limas segi 4, jadi sisinya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai alas. Kemudian ada titik sudutnya adalah 1, 2, 3 dan 4, 5, memiliki 5 titik sudut. Kemudian untuk limas memiliki N tambah 1 sisi dan 2 N rusuk dan 1 titik sudut. Kemudian yang keempat adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Nah, pada gambar tersebut itu ada beberapa sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam sisi tersebut ada 1 persegi, ada 3 persegi panjang dan 2 segitiga. 2 segitiga itu 1 sebagai alas dan 2 sebagai penutup yang di atas. Nah, dalam prisma ini memiliki ciri-ciri bangun ruang seperti memiliki 5 sisi, 2 sisi berbentuk segitiga dan berbentuk persegi panjang. Yang kemudian yang kedua itu memiliki bidang alas dan penutup
berbentuk segitiga yang kongruen. Nah, dalam kongruen itu adalah sama sisi, memiliki 6 titik sudut. Nah, dalam titik sudut ini adalah titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 di pojok-pojokannya itu, dan memiliki 9 rusuk. Rusuk adalah garis yang terhubung seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk menghitung volume, yaitu 1/2 kali alas kali lebar kali tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaannya, yaitu dalam kurung keliling alas segitiga kali tinggi ditambah 2 kali luas alas segitiga. Nah, seperti itu. Kemudian Sementara ini materi yang kita pelajari sudah cukup. Saya akhiri saja. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.